Halo, selamat malam. Saya Jelita, terima kasih atas kesempatannya pada kali ini. Malam hari ini kita akan sama-sama memahami apa itu virtualization. Seperti yang kita ketahui, sebelum pandemi, kita kalau mau ketemu orang, janjian nih hubungin orangnya. Terus on the way ke tempat tersebut, sampai di situ ketemu deh, halo gitu, terus jabat tangan, salaman, akhirnya ngobrol, temu kangen, diskusi, meeting. Tapi begitu pandemi datang, kita nggak bisa melakukan hal tersebut, harus physical distancing gitu, harus stay at home. Tapi akhirnya kita menemukan cara gimana nih biar bisa tetap ketemuan, tetap meeting, tetap melihat sosok orang tersebut, tapi tetap jaga jarak, gak usah pergi kemana-mana gitu. Ditemukanlah yang namanya virtual meeting, dimana yaitu bisa ketemu orangnya, tetap tujuan ketemunya tuh ada untuk temu kangen, untuk meeting, mendiskusikan sesuatu, itu tetap semua berjalan dengan lancar. Untuk presentasi tetap semua bisa dilakukan, tapi gak bisa dipegang orangnya, kita gak bisa salaman sama orangnya, gak bisa disentuh gitu. Padahal kita lihat hasilnya, cara kerjanya juga sama, tinggal ngobrol aja, tinggal presentasi aja gitu. Nah, itulah tadi yang namanya virtualization. Virtualization adalah teknologi yang mengubah hardware menjadi software, yang mengubah fisik jadi virtual gitu, yang bisa dipegang, touchable jadi untouchable gitu. Tapi tetap dengan tujuan, fungsi kerjanya tuh sama sebenarnya, cuman ya nggak ada fisiknya aja gitu. Nah, dalam IT infrastructure, ketika ada server, maka ada server virtualisasi server. Ada storage virtualization. Di belakangnya tinggal tambahin virtualization-nya aja. Tapi fungsi kerjanya itu tetap sama. Begitu juga untuk network dan juga desktop. Untuk server virtualization, anggapnya server yang biasa itu menjadi virtual. Gimana caranya? Kita ambil contoh dulu, misalnya kita pegang tangan kita nih. Tangan kita mau pegang botol atau gelas. Gelas isinya air minum, air putih. Nah, fungsinya gelas itu adalah untuk nampung air putih. Air putihnya fungsinya adalah untuk kita minum. Kita sebagai konsumen gitu, mau minum air putih. Tapi tangan kita ini memang dirancang cuman sanggup untuk menopang satu gelas aja. Kalau 2 gelas ya jatuh nanti salah satunya gitu. Nggak bisa digabungin sama gelas lain. Mau nggak mau harus pakai 2 tangan. Nah, begitu juga dengan server. Server hardware-nya itu cuman bisa nampung satu operating system yang disingkat jadi OS. Dan OS tersebut yang akan memfungsikan menghidupkan aplikasi-aplikasi yang kita pakai gitu, seturut dengan fungsinya. Kalau misalnya mau pakai OS yang lain, nggak bisa digabungin dalam satu hardware, nggak bisa digabungin dalam satu tangan, harus punya satu tangan lagi, satu hardware lagi. Nah, tapi dengan si virtualisasi ini, satu tangan ini anggapannya dikasih sebuah tray, nampan, dimana dengan satu tangan terus dikasih nampan, akhirnya kita bisa naruh beberapa gelas di atasnya gitu. Dan gelas-gelasnya ini juga bisa gelasnya macam-macam, gak harus satu macam gelas doang, gak cuma boleh gelas air putih doang, boleh gelas yang buat susu, gelas buat jus, gelas yang buat minuman lain gitu. Dan itu bisa digunakan aja. Kalau gelas buat susu, ya udah tuang aja susunya di situ. Habis itu ntar susunya bisa diminum sama konsumen. Atau tuang misalnya minuman apa gitu, koktail, silahkan dinikmati sesuai fungsinya aja. Jadi bisa beragam macam bentuk gelas di atas sebuah tangan gara-gara dikasih nampan, dikasih tray. Begitu juga sistem kerjanya si virtualization server ini. Si hardware-nya ini dikasih nampan. Nampannya itu ya bentuk virtualisasi tersebut. Gara-gara ada si nampan itu, virtualisasi itu, makanya gak cuma satu OS doang yang bisa berdiri di atas virtualisasi tersebut.
Jadi bisa ada berbagai macam OS sehingga makin beragam pula aplikasi yang bisa dioperasikan oleh user gitu. Nah, itulah kehebatannya si virtualisasi untuk server. Nah, di server itu ada bagian-bagian penting. Hypervisor itu adalah si nampan tadi itu, disebutnya hypervisor gitu. Nah, si gelas bersama isinya, bersama fungsinya itu disebutnya virtual machine atau disingkat jadi VM gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai virtualisasi dong, bukan, sebutnya adalah mau pakai hypervisor. Mau pakai hypervisor dong. Biar apa? Biar bisa punya banyak OS gitu. Biar bisa pakai aplikasi yang macem-macem lagi. Biar bisa lebih luas lagi jangkauannya, berarti kan gitu. Terus ada juga yang namanya centralized management. Centralized management ya itu tadi, cuman dengan satu server aja tapi udah bisa connect ke berbagai macam OS bersama aplikasi gitu. Cuman untuk dari lebih centralized aja gitu. Jadi ya lebih terpusat, lebih terkontrol. Lalu ada juga bagian yang namanya shared storage. Nah, shared storage ini adalah storage virtualization. Ketika pas dulu hanya ada storage tradisional gitu ya, tanpa disadari sebenarnya storage tradisional itu sebenarnya lebih kompleks, lebih ribet. Tapi begitu ada yang namanya storage virtual, itu rasanya seperti sebuah solusi atas keribetan yang telah dialami sebelumnya gitu. Jadi intinya dari poin-poin yang dari problem ataupun solution ini, intinya kalau storage tradisional itu tuh ribet karena saklek. Misalnya nih, mau pakai RAID 1, tapi secara kesaklekan gitu ya, RAID 1 cuma bisa pakai buat misalnya mau maksudnya kita mau tiering. Nah, mau tier yang high performance nih, akhirnya pakai misalnya RAID 1. Tapi RAID 1 ini nggak bisa pakai HDD, misalnya pakai SSD doang. Nah, itu kan ribet. Sedangkan misalnya kita maunya, kayaknya belum percaya deh sama SSD, masih maunya pakai yang HDD deh. Tapi dengan kesaklekan itu mau nggak mau kita tuh harus mengikutinya gitu. Jadi pokoknya sudah ada aturan mainnya lah gitu, dan nggak fleksibel untuk kita ubah-ubah sendiri. Kita harus mengikuti. Layaknya juga kita misalnya mau naikin performance storage-nya. Ketika naikin performance storage-nya nggak bisa mikirin si performance doang, tapi kita harus pikirin juga capacity-nya. Kapasitasnya juga harus kita pikirin. Ketika kita nambah performance-nya, nambah disk gitu ya, mau nggak mau kapasitasnya harus dipikirin. Apakah kapasitas ini cukup menyeimbangkan si performance disk yang sekian gitu? Apakah harus ditambahkan RAM-nya? Seperti itu. Sedangkan begitu ada virtual storage virtual, itu tuh lebih fleksibel gitu, berjalan lebih fleksibel. Kalau kita misalnya butuh misalnya nih aplikasi ini sebenarnya tuh butuh storage-nya tuh sekian aja secara kapasitas dan performance-nya, ya udah itu bisa dioperasikan dan dikasih gitu sama si virtual storage ini, tanpa kita harus nambah hardware. Dimana kalau kita nambah hardware, misalnya nambah RAM atau nambah disk, nambah biaya dong gitu kan. Nah, dengan virtual storage ini kita tuh fleksibel untuk modifikasi gitu sesuai kebutuhan yang mau dipakai aja sama aplikasi tersebut gitu. Jadi intinya sebenarnya kompleks juga. Sebenarnya kan ngubah-ngubah gitu kan sebenarnya ya dibilang kompleks juga kompleks, pasti ada susahnya, ada prosesnya. Tapi virtual storage ini tuh kayak hiding complexity tersebut gitu, dan simplify the operations yang mungkin seharusnya tadinya kita teliti dulu, pikirin dulu, bisa nggak ya ini, boleh nggak ya pakai ini, tapi yang rate-nya tuh ini. Tapi dengan si virtual storage ini kayak mau menjawab, bisa, tenang aja, yuk kita rancang bareng-bareng, nggak usah beli yang aneh-aneh gitu. Jadi secara cost juga tidak akan perlu meledak gitulah secara biaya.
Nah, untuk desktop virtualization ini adalah simpelnya, misalnya saya sekarang lagi di rumah, terus saya mau berangkat ke kantor, saya nggak bawa nih, misalnya saya pakai komputer, nggak mungkin dong saya bawa komputernya ke kantor, gitu kan. Tapi data-data nih ada di kantor, terus dalam perjalanan ke kantor, tiba-tiba bos bilang, Jelita tolong edit yang ini. Waduh, datanya ada di rumah, belum nyampe ke kantor, masih di jalan, masih di Grab gitu. Tapi tenang aja, dengan yang ada yang namanya desktop virtualization, maka dari handphone aja saya bisa narik data. Bahkan bukan datanya doang, aplikasinya ketarik juga. Bukan aplikasinya doang, OS-nya juga sekalian ketarik ke device yang saya pakai. Misalnya apa, tablet atau handphone gitu. Itu bisa karena ada yang namanya desktop virtualization. Terus begitu sampai di kantor nih, udah nih saya edit gitu kan, udah kelar. Sampai di kantor, iya, datanya kan di rumah, kenapa nggak dipakein flash disk tadi, dibawa gitu. Oh, tapi tenang aja, ada yang namanya desktop virtualization, dimana tinggal ditarik aja datanya. Yang tadi juga di handphone, itu ditarik aja. Desktopnya tuh kayak diambil, jadi kayak fisiknya tuh nggak diambil, tapi keisian jiwa, raga, dan memorinya gitu, itu semua bisa diambil, pindahin aja ke kantor, kerjain deh dari kantor. Gambarannya tuh semudah itu. Nah, ada yang namanya application virtualization. Kalau tadi desktop semua-muanya diangkut gitu ya, tanpa hardware-nya, nggak usah diangkut, benar-benar software-nya doang. Tapi kalau misalnya application virtualization, itu aplikasinya aja. Misalnya Microsoft Office-nya aja gitu, atau web browser-nya aja bersama dengan history-nya, history downloads-nya gitu, atau Microsoft Office-nya aja bersama dengan data-datanya. Oke, itu bisa ditarik ke device lain, mau handphone, komputer, atau laptop, dimanapun, kapanpun. Tapi ya bukan OS ya, secara keseluruhan isi yang ada di laptop itu nggak ketarik. Jadi cuma aplikasi tertentu aja yang kita request. Begitu. Nah, dengan adanya si virtualization ini, mau dari server, dari storage-nya, ada yang namanya desktop, application, network, virtualization, dengan semuanya itu akhirnya mengantarkan pada positive impact bagi penggunanya, yaitu dengan fleksibilitas yang ada, dengan kemudahan cara mengaksesnya gitu, bisa dilakukan di mana aja, kapan aja, maka itu membuat menjadi efisien gitu. Terjadilah yang namanya efisiensi ruang, efisiensi waktu, efisiensi tenaga, dan efisiensi biaya. Jadi rasanya memang kayak sebuah solusi gitu ya, atas keributan yang ada, atau atas kekhawatiran yang ada, yang misalnya takut datanya ketinggalan, takut datanya ya ketinggalan gitu, atau ya ini gak fleksibel nih ya, berarti kalau uangnya gak ada gak bisa nambah dong nih performance-nya, tapi kan butuh padahal. Nah, itu rasanya seperti menjadi jawaban dengan adanya si virtualization ini gitu, karena terjadinya efisiensi ruang, waktu, tenaga, dan biaya. Sekian penjelasan saya mengenai virtualization. Terima kasih.